berdoa dan sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kami bersyukur karena kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu memberikan kami anugerah, memberikan kami kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan disampaikan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami, seperti yang Kau suruh kepada firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah dan sembuhkanlah setiap kami, pulihkan setiap kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami bersyukur pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, tema di gereja ini bulan Mei adalah kekuatan iman membangkitkan kerinduan akan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap agama atau kepercayaan itu selalu mempunyai ungkapan mengenai kerinduan untuk bertemu dengan Allahnya atau bertemu dengan sesembahannya. Ya, ini memang suatu kewajiban memang bagi setiap umat atau setiap pemeluk agama yang pemeluk agama dengan yang disembahnya, ya. Sehingga ya dalam hal ini itu timbul berbagai ritual-ritual yang terjadi. Dan ritual-ritual ini bagi mereka itu merupakan sebuah ibadah, ya, dengan maksud untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, dengan Tuhannya. Nah, jadi dengan adanya ritual-ritual ibadah, maka harapannya adalah bahwa setiap kita atau setiap kita yang melakukan ritual-ritual itu akan hidup dekat dengan Tuhan. Ya, tujuan hidup dekat dengan Tuhan. Nah, ini dia, agar supaya apa? Supaya semakin diberkati, semakin kaya, ya, semakin berlimpah, ya, usaha makin lancar, hidup semakin makmur, apalagi kaya, ya, sehat, sejahtera, ya, itu semua. Jadi dibalik maksud mendekatkan diri dengan Tuhan atau hidup dekat dengan Tuhan, terkandung unsur-unsur kepentingan diri sendiri. Untuk apa? Memuaskan jiwanya, memuaskan kehidupannya, memuaskan keinginannya. Jadi kalau ada yang miskin, kalau ada yang kere, ya, kalau ada yang kantong tompes, ya, sakit-sakitan, berarti hidup kita itu tidak dekat dengan Tuhan, ya. Karena memang tujuannya seperti itu kan. Tujuan orang beragama, tujuan orang pergi menyembah sesuatu, ya, untuk apa? Supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kata merindukan ini, ya, tadi pagi saya juga sharing tentang merindukan iman yang merindukan Tuhan, tapi dari Mazmur. Tapi kali ini saya akan sharing dari bagian yang lain. Kata merindukan ini atau berjumpa dengan Tuhan biasanya dimaknai dengan hal yang ya secara negatif, ya. Kesannya begini, kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, berarti kita meninggalkan dunia yang fana ini dan kemudian berjumpa dengan Tuhan di surga yang kekal. Iya kan? Kata berjumpa. Nah, tapi bagaimana dengan kekristenan hari-hari ini?
Apakah kekristenan kemudian telah terjebak kepada unsur ritual agamawi seperti ya agama-agama yang lain? Oleh karena itu mari kita bahas bersama-sama makna iman yang merindukan Allah. Ya, iman yang merindukan Allah. Mari kita baca dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-26. Panjang, 26 ayat. Ya, saya kira pemusik bisa pindah di sini aja ya, supaya fokus asik ya, tidak bolak-balik. Ya, Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. Tidak usah baca bergantian, kita baca dengan bersuara ya sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa kau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Haleluya. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Amin.
Dan saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang luar biasa, yang hebat-hebat, pintar, mengerti firman Tuhan. Kalau begitu saya tidak usah panjang-panjang ya. Haleluya. Nah, yang kita sering dengarkan, kita sering baca, dengarkan khotbah tentang dari ayat-ayat ini. Tapi coba kita pelajari sesuatu di dalam. Apakah Yesus dengan sengaja melintasi Samaria, bahkan sampai duduk di tepi sumur Yakub, di tengah siang hari yang luar biasa terik? Ya kalau di Israel itu kalau malam dingin sekali, kalau siang itu panas ya. Jadi kalau bulan-bulan seperti ini, bulan ini agak lumayan, cuacanya lebih enak kalau siang-siang. Tapi Alkitab mengatakan pada waktu itu siang hari bolong. Apakah Yesus kurang kerjaan? Iya. Biasanya kalau orang lagi melintasi sebuah kota atau singgah di sebuah kota, dia akan mencari tempat yang enak kan, tempat yang nyaman, bahkan sampai kulineran kan, cari makanan-makanan tradisional, cari makanan-makanan khas, cari tempat-tempat yang enak untuk duduk, untuk ngopi, ngafe di situ. Tapi yang Yesus lakukan adalah karena dia letih, dia duduk di tepi sumur Yakub, ya. Dan apakah yang Yesus kerjakan di situ? Ternyata ayat-ayat ini menceritakan bahwa ada tujuan. Kenapa sampai Yesus duduk di tepi perigi sumur Yakub pada siang-siang hari? Kenapa bukan pada waktu pagi? Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Setiap orang percaya tidak ada yang kebetulan. Ya, Tuhan sudah merancangkan. Kadang-kadang kita yang sering keluar dari rancangan Tuhan. Nah, ternyata pada waktu itu setiap siang itu ada seorang wanita yang dianggap sampah masyarakat. Ya, kenapa sampah masyarakat? Karena dia punya banyak suami, ya, yang padahal memang bukan suaminya. Lalu kemudian setiap siang karena untuk menghindari masyarakat, sampah masyarakat ini, wanita ini datang di siang-siang hari untuk bisa mengambil air. Nah, kemudian terjadilah dialog dengan Yesus, ya, antara Yesus dengan wanita Samaria ini. Ternyata ketika terjadi dialog itu, terungkap bahwa wanita ini mempunyai kerinduan kepada Allah. Tetapi ya tujuannya untuk apa? Untuk memuaskan dahaga jiwanya. Ya, makanya dikatakan, Tuhan berikan aku air itu. Ya. Lalu Yesus berkata, panggil suamimu. Ya, saya tidak punya suami. Tepat katamu, kata Tuhan. Ya, kamu sudah mempunyai 5 suami dan suami yang sekarang itu bukan suamimu. Nah, ternyata untuk memuaskan dahaga jiwanya, dia melakukan hal-hal yang melenceng. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini ada kehausan di dalam diri setiap manusia, ya, bahwa di dalam diri setiap manusia itu, dalam diri jiwa manusia itu tersimpan ruang kerinduan kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Kenapa ketika manusia dihembuskan nafas kehidupan Neshama itu mengandung 2 pengertian di situ, bahwa manusia itu diberikan kemampuan untuk mengenal penciptanya. Yang kedua, manusia diberikan kemampuan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Ada moral dan etika yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, perempuan ini mewakili kita semua umat manusia, bahwa ada ruang, ada kerinduan di dalam ruang jiwa manusia untuk mendekatkan diri kepada Pencipta, kepada Allah. Makanya agama selalu mengajarkan akan hal ini. Sama seperti wanita Samaria ini, dia mempunyai kerinduan yang besar. Kerinduan untuk apa? Dipulihkan. Kerinduan untuk hidup benar. Tetapi dia sangka apa yang dia lakukan adalah hal yang benar,
tapi ternyata dia melenceng dari kebenaran. Nah, seringkali manusia kemudian membuat ritual-ritual keagamaan dengan maksud supaya apa? Supaya dahaga jiwanya terpuaskan. Ya, nah ini salah satu bentuk dari pelarian manusia. Ada yang pelariannya kepada seks bebas, ada yang pelariannya kepada narkoba, ada yang pelariannya kepada workaholic, ya, ada pelariannya kepada harta, ada yang pelariannya kepada macam-macam, ya, mabuk-mabukan. Untuk apa? Untuk memuaskan dahaga jiwanya. Ada suatu kerinduan di dalam diri manusia. Nah, kemudian sampailah diskusi antara Yesus dengan wanita Samaria ini tentang keimanan yang benar. Ya, wanita ini berkata bahwa nenek moyang kami punya kebiasaan untuk berdoa atau beribadah di Gunung Gerizim. Dan orang Yahudi itu punya kebiasaan beribadah di Yerusalem. Dia katakan di depan Yesus, maksudnya begini, mana yang benar? Kalau engkau seorang nabi, mana yang benar? Apakah di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Kami orang Samaria di Gunung Gerizim, kami orang Yahudi di Yerusalem, di Bait Allah. Apakah kemudian Yesus setuju dengan wanita ini dan kemudian memilih salah satunya? Nah, apakah tempat menentukan kesakralan suatu ibadah? Itu dia. Ya. Apakah tempat itu menentukan kesakralan suatu ibadah? Nah, kemudian dari jawaban Yesus, sebentar saya akan jelaskan bahwa ternyata kekristenan pun terjebak dengan hal ini. Ya, terjebak pada ruang atau tempat ibadah. Ruangan yang dibatasi oleh 4 tembok atau 4 dinding. Sehingga kita sebagai orang Kristen pun menjebak Tuhan di dalamnya. Oh, di sini ada hadirat Tuhan, di sana tidak ada. Ya, di sini ada Tuhan, di sana tidak ada. Oh, kalau yang besar-besar itu ada Tuhan. Kalau yang kecil-kecil tidak ada. Kenapa? Karena tidak mengalami kebesaran Tuhan, makanya tidak jadi besar. Betul kan? Ada pemahaman-pemahaman seperti itu kan? Nah, gereja sekarang begini. Kekristenan dan gereja, apalagi kita aliran karismatik, Pentakosta, itu punya manajemen gereja. Kadang-kadang manajemen gereja ini mengalahkan kuasa Roh Kudus. Ya, kalau manajemennya bagus, pasti akan tertata baik, tertata rapi, dan orang akan datang dengan senang hati kan, menikmati apa yang ada. Nah, tapi apakah kita harus terjebak kepada ruang itu? Nah, ya, bagi saya, kita juga butuh ruangan untuk beribadah. Karena di negara kita tidak bebas untuk beribadah di mana saja. Betul? Kita tidak bebas beribadah di taman, betul kan? Kita tidak bebas beribadah tiap minggu di ruangan-ruangan publik yang terbuka. Mungkin berbeda dengan di luar negeri. Ya, di luar negeri pun mereka bebas beribadah di misalnya di Australia. Mereka bebas untuk beribadah di luar, tetapi mereka dibatasi oleh musim. Ya. Kita di Indonesia cuma 2 musim. Tapi kita tidak bebas. Tapi kita butuh ruangan. Tapi apakah ruangan menentukan kesakralan sebuah ibadah? Kita terjebak di situ. Makanya coba lihat, gereja besar-besar, mewah-mewah, megah. Ya. Tapi gereja di kampung-kampung, di desa-desa, reot-reot. Ya, kayu yang hampir roboh. Ya, saya baru-baru kemarin dari pelayanan suku terasing di daerah Sulawesi Tengah, Banggai, saya pernah ke sana. Mereka kirimkan ke saya, tolong kalau ada
yang bisa support. Kami akan membangun rumah-rumah untuk suku-suku terasing ini. Ada 3 rumah, ya. Oke, saya bilang nanti saya akan bagikan ke teman-teman saya. Gereja mereka cuma dari kayu, papan yang cuma dipapani setengah, kemudian bolong ke atas. Tapi ketika saya ada di situ, saya sempat syuting cara ibadah mereka. Anak-anak sekolah minggu itu kemudian mereka dari beberapa dari bukan orang Kristen, mereka masuk Kristen. Lalu kemudian, anak-anak kecil ketika nyanyi mereka menari sukacita dengan luar biasa sambil joget sedang. Ya. Nah, berarti tempat tidak menentukan kesakralan sebuah ibadah. Apa yang menentukan? Hati kita. Amin. Hati kita, kerinduan kita. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa bertemu Tuhan kapan saja, di mana saja. Bahkan jika Tuhan memang maha hadir, di mana saja Tuhan bisa hadir. Mohon maaf, bahkan di ruang yang sempit yang tiap kali kita bisa merenung di situ, Tuhan juga bisa hadir di situ. Sampai kita mengerjakan hal yang mungkin bagi kita hal yang kotor, Tuhan bisa kerjakan. Karena dikatakan bahwa Allah itu roh adanya. Nah, jadi bagi Yesus tempat bukan masalah, bukan hal yang esensi. Karena Yesus berkata, Allah itu roh adanya. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan Allah menghendaki penyembah demikian. Jadi hal yang penting yang kita ketahui, bahwa ketika kita akan bertemu dan menyembahnya, itu kita bisa menyembah dan bertemu Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, tapi di mana saja kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa melakukan ibadah di situ. Kita bisa melakukan hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, tempat baik sebagai sarana perhimpunan raya kita. Tempat sangat baik, ruangan sangat baik untuk sebagai sarana perhimpunan raya kita. Tetapi itu bukan menjadi hal yang esensi. Amin. Itu bukan menjadi hal yang esensi. Kita bersyukur kalau kita punya tempat yang baik. Seringkali orang ada teman-teman saya, suaranya kurang bagus. Coba mungkin diganti dengan speaker yang atau sound system yang lebih mahal lagi, ya, supaya enak kedengarannya, nyaman di telinga. Ya, tetapi apakah hal itu yang esensi? Ya, apakah itu yang esensi dalam ibadah kita, dalam pertemuan raya kita? Karena firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Aku hadir. Amin. Aku ada. Ya, Allah itu roh. Jadi kita bebas bertemunya dengan Dia kapan saja. Dan Allah yang roh adanya itu, Dia berdiam di dalam diri kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, di dalam hatinya, dalam rohnya ada bait Allah, bait Roh Kudus dalam kehidupannya. Roh Allah berdiam di dalam kehidupannya. Allah berdiam di dalam kita. Sehingga iman yang merindukan Allah itu nyata dalam diri setiap orang percaya. Amin. Ya, kita percaya bahwa Allah ada di dalam kita. Jadi iman yang merindukan Allah itu harus nyata. Jadi wanita Samaria ini merupakan gambaran yang jelas bahwa ia punya keyakinan akan adanya Allah. Iya, dia tahu, ya, dan dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Dengan tujuan apa? Memuaskan dahaga jiwa. Ia berkata, kami pun sedang menantikan Mesias yang disebut Kristus. Sehingga dia bisa berbicara kepada kami apapun yang akan dia sampaikan. Tapi Yesus kemudian berkata kepadanya,
Mesias yang kau sedang nantikan itu adalah saya sendiri. Kalau kau tahu dengan siapa kamu berbicara. Yesus kemudian menyatakan dirinya, akulah Mesias itu, akulah Kristus itu. Jika engkau punya kerinduan kepada Allah, maka engkau berjumpa dengan Dia. Wanita ini punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Dan kemudian Yesus tidak hanya sekedar lewat di daerah itu. Yesus kemudian mampir di tepi sumur Yakub hanya untuk berjumpa dengan wanita ini. Amin. Hanya untuk berjumpa dengan wanita ini. Memang kalau kita katakan Yesus letih, dia duduk di situ. Apakah tidak ada tempat yang lain? Tapi Yesus duduk di tepi sumur Yakub hanya untuk menantikan wanita ini datang agar supaya hidupnya berubah. Ada kerinduan. Kalau kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, Allah lebih rindu lagi untuk berjumpa dengan kita. Amin. Dia lebih rindu. Makanya ada ilustrasi anak yang terhilang, anak bungsu yang terhilang. Dia selalu menantikan kembalinya anaknya untuk datang kembali. Bahkan ketika anak itu datang kembali, si bungsu ini yang telah mengambil warisannya dan kemudian menghamburkannya, dan kemudian dia menjadi penjaga kandang babi, dan kemudian dia sadar di situ, di rumah bapakku banyak orang kerja tapi terpelihara. Lalu kemudian dia bertobat, dia berbalik. Dan ketika bapaknya melihat sang anak ini, apa yang bapak lakukan? Bapak ini berlari menjumpai anak itu. Amin. Dan bukan hanya berlari menjumpai, dia memeluk, dia mencium, dan berkata kepada orang bawahannya, gantikan jubahnya, pulihkan dia, statusnya pulihkan. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Identitas ini yang sering iblis ganggu dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya. Status ini jangan pernah terlepas dalam kehidupan kita. Sebagai anak, kita punya hubungan yang erat dengan sang Bapa. Kita bisa berjumpa dengan Bapa kapan saja. Tapi kadang-kadang kita juga sering merindukan Bapak. Kalau Bapak lagi pergi, kalau saya pergi keluar kota, lagi pelayanan di anak saya, kalau saya pulang, dia langsung masuk kamar, dia langsung dekat-dekat saya. Yang paling kecil itu, ya dia temperamental, gitu ya, Pak, suka itu. Ya. Jadi selalu datang. Dia walaupun dia cuma kopi saya, ya, tapi itu menandakan dia sangat rindu terhadap saya. Saya kemudian peluk dia, ya, laki-laki yang sudah besar. Ya. Tapi begitulah anak sang anak. Ya begitulah kita dengan sang Bapa. Wanita ini berkata, kami menantikan Mesias yang disebut Kristus. Yesus berkata, akulah dia. Aku ada karena kau merindukan aku. Aku ada di tempat ini karena dahaga jiwa. Aku akan memuaskan dahaga jiwa. Ini kerinduan, ungkapan kerinduan yang kemudian Yesus sendiri memenuhi, memuaskan dahaga jiwa. Dan ketika wanita ini telah dipulihkan, dahaga jiwanya telah dipuaskan, apa yang terjadi? Dia tidak hanya menikmati sendiri, lalu kemudian dia berlari, dia pergi kembali ke kampungnya, ke desanya, dan berkata, aku telah berjumpa dengan Mesias. Aku telah berjumpa dengan Sang Pencipta itu. Aku telah berjumpa dengan Kristus. Mari datang. Mari datang. Salah satu tanda
Ketika kita telah berjumpa dengan Yesus, apa tandanya? Perubahan kehidupan. Itu tanda yang selalu mengikuti perjumpaan kita dengan Yesus. Jadi kalau orang berkata, saya sudah berjumpa dengan Mesias, saya sudah berjumpa dengan Kristus Yesus, saya sudah dipulihkan, tapi hidupnya tidak berubah, patut dipertanyakan. Amin. Kalau kita berjumpa dengan Kristus, kita akan mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Kita mengalami kepuasan jiwa kita. Kita berkata, dia Yesus kekasih jiwa. Karena itu Yesus berkata begini, ayat yang terakhir, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bukan hanya sekali, tiap kali kita letih lesu, kita berbeban berat, datang pada alamat yang benar, datang pada tujuan yang benar. Siapa? Yesus. Wanita ini telah salah. Wanita ini lari untuk memuaskan dahaga jiwanya, tetapi kemudian Yesus datang memulihkan dia. Datang kepada Yesus, maka keletihan kita, kelesuan kita, beban berat kita, dia akan gantikan dengan kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang baik, Allah yang hidup. Kami tidak menyembah Allah yang mati. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, yang telah bangkit dari dan mengalahkan maut. Kami memiliki Engkau Yesus Kristus. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang memuaskan dahaga jiwa kami, Tuhan yang memberikan kami kelegaan, Tuhan yang memberikan kami anugerah, kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan memberkati setiap kami. Dan kami percaya tidak kebetulan kami ada di tempat ini, karena Tuhan ingin berbicara kepada kami secara pribadi. Tuhan ingin berjumpa dengan kami secara pribadi. Tuhan ingin memuaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami dalam setiap kesempatan, setiap waktu. Firman-Mu terus mengingatkan kepada kami. Firman-Mu terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati umat yang letih lesu berbeban berat. Tuhan telah memberikan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kemenangan demi kemenangan dalam mengatasi sebuah badai kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.